Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Yasin, dosen pada program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rencana pembelajaran pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang saya ampu pada semester 4. Video ini dibuat bertujuan sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa program studi ekonomi Islam dengan bobot 3 SKS yang dirancang untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang konsep dasar landasan fundamental lembaga keuangan syariah non-bank dan karakteristiknya, serta perbedaan antara lembaga keuangan syariah non-bank dengan lembaga keuangan konvensional dari aspek akad, produk, dan operasionalnya. Pembahasan pada mata kuliah ini mencakup beberapa topik bahasan seperti yang pertama, di dalam pertemuan pertama, yaitu tentang konsep lembaga keuangan syariah non-bank. Yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga, saham syariah. Yang keempat, suku dan reksadana syariah. Yang keenam, asuransi syariah. Yang ketujuh, dana pensiun syariah. Yang kedelapan, pegadaian syariah. Kesembilan, modal ventura syariah. Yang kesepuluh, perusahaan pembiayaan syariah. Kesebelas, lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Yang ke-12, penyelenggaraan peer-to-peer lending atau yang disebut juga dengan financial technology. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL, yaitu khususnya CPL 2, CPL 3, CPL 5, dan CPL 9. Adapun CPL 2 menunjukkan karakteristik tangguh, karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. Untuk CPL 3, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi serta bidang yang bersangkutan. Khususnya untuk CPL 5, menguasai konsep teoritis bidang ekonomi Islam, bisnis Islam, dan keuangan Islam secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Khusus untuk CPL 9, mampu mengaplikasikan keilmuan ekonomi Islam, bisnis Islam, dan keuangan Islam dalam menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan iptek. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang juga disebut dengan CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama CPMK 1, yaitu mampu mendeskripsikan lembaga keuangan syariah non-bank. CPMK 2 mampu menganalisis konsep dan operasional pasar modal syariah. CPMK 3 mampu menganalisis konsep dan operasional asuransi syariah. CPMK 4 mampu menganalisis konsep dan operasional dana pensiun syariah. CPMK 5 mampu menganalisis konsep dan operasional pegadaian syariah. CPMK 6 mampu menganalisis konsep dan operasional modal ventura syariah. Yang CPMK 7 mampu menganalisis konsep dan operasional perusahaan pembiayaan syariah. CPMK 8 mampu menganalisis konsep dan operasional lembaga keuangan mikro syariah. Dan yang CPMK 9 mampu menganalisis konsep dan operasional
penyelenggaraan peer-to-peer lending atau juga yang disebut dengan fintech syariah. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah studi kasus atau case-based learning. Dengan metode pembelajaran yang digunakan mencakup yang pertama tentu adalah case-based learning, yang kedua cooperative learning, yang ketiga diskusi kelompok kecil, dan yang keempat adalah penugasan individu maupun kelompok. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus ya. Metode sinkronus dilakukan melalui tatap muka secara langsung di kelas. Yang selanjutnya pertemuan daring atau menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Selanjutnya untuk metode asinkronus dilakukan melalui Learning Management System UNESA yang dikenal di UNESA dengan menu atau nama Cydia. Seluruh materi, kuis, dan tugas terstruktur akan tersedia dalam platform tersebut. Sedangkan untuk sumber belajar yang dapat digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku atau dari artikel ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan. Antara lain yang menjadi referensi utama tentu adalah buku Memahami Lebih Dekat Industri Keuangan Syariah karya Suryaningsih atau Sri Abidah Suryaningsih dan kawan-kawan, termasuk di dalamnya adalah saya sebagai penulis, diterbitkan tahun 2022. Selanjutnya ada Sumantri Ardi, ya kan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ada juga dari Otoritas Jasa Keuangan ini tahun 2019 tentang industri jasa keuangan syariah. Ya kan. Terus juga ada dari Direktorat Pasar Modal Syariah atau OJK, itu juga tahun 2019. Ini adalah modul pasar modal syariah. Terus yang kelima ada Muhammad ya, tahun 2020 ini Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen antara lain tentu adalah partisipasi mahasiswa yang di kelas ya. Ada tugas, ada kuis, serta tentu dilakukan tes. Bobot penilaian tersebut disesuaikan dengan CPMK yang sudah ditetapkan dan seluruh bobot penilaian tersebut dan dibagi ke dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Adapun video untuk pembelajaran pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah non-bank adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang topik pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan pegadaian syariah. Jadi ini adalah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank ya yang sudah kita bahas, dan kita masuk ke Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank khususnya mata kuliah pegadaian syariah. Ini merupakan lembaga keuangan khusus yang dibawa langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang pengawasannya. Kita masuk ke pegadaian syariah. Gadai itu apa yang kalian ketahui tentang gadai syariah? Mungkin sudah tidak asing di lingkungan kita, ada pegadaian, ada yang pegadaian yang syariah, ada juga pegadaian yang konvensional. Jadi kita sudah tidak asing dengan apa yang disebut dengan pegadaian syariah, karena pegadaian syariah ini hadir di tengah-tengah kita dan untuk mengatasi persoalan-persoalan khususnya di bidang keuangan masyarakat. Jadi kalau kita bicara mengenai gadai atau yang disebut dengan gadai syariah, gadai adalah menahan salah satu ya kan harta milik nasabah atau yang juga disebut dengan rahim ya, sebagai barang jaminan atau marhum atas utang atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga pegadaian tersebut ya, atau yang disebut juga dengan mahrum bih yang diterimanya.
Jadi itulah yang disebut dengan gadai. Ini pengertian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pegadaian syariah. Adapun gadai menurut Otoritas Jasa Keuangan atau POJK itu adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman. Jadi gadai itu adalah memberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Adapun konsep terkait dengan gadai syariah ini didasarkan kepada surat Al-Baqarah 283. Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh barang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Ini merupakan dasar diperbolehkannya tentang gadai berdasarkan prinsip syariah, gitu kan ya. Adapun hal-hal yang lainnya tentu ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya, baju besi perangnya. Itu merupakan bagian dari sumber rujukan boleh tidaknya pegadaian syariah ada atau hadir di tengah-tengah kita berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya, penyelenggara usaha perusahaan pegadaian syariah. Ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa pegadaian syariah itu tidak hanya jasa pegadaiannya yang disebut dengan rahim, tapi juga ada yang disebut dengan jasa taksiran, jasa titipan, dan lain-lainnya. Saya bahas satu-satu tentang pegadaian berdasarkan prinsip syariah, khususnya berkaitan dengan gadai. Ya kan? Pertama, berkaitan dengan kegiatan usaha pegadaian, penyaluran uang pinjaman ini berdasarkan hukum gadai, jangka waktunya itu hanya 4 bulan. Jadi kalau kalian datang ke pegadaian, menggadaikan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis, maksudnya yang berharga itu, maka kalian datang ke pegadaian, kalian ingin menggadaikan sesuatu, maka tentu kalian nanti akan datang, selanjutnya akan ditaksir, dan kalian akan mendapatkan pinjaman berdasarkan nilai daripada barang yang sudah ditaksir. Berapa kira-kira pinjaman yang layak berdasarkan nilai jaminan tersebut atau barang jaminan tersebut. Jangka waktunya 4 bulan, tidak bisa lebih. Ya kan? Kalau 4 bulan kalian harus mengembalikan atau menebus utangnya, baru selanjutnya pihak pegadaian mengembalikan kepada nasabah. Itu seperti itu. Itu berkaitan dengan pegadaian ya. Itu kalau pegadaian. Selanjutnya ada yang disebut dengan penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu surat-suratnya yang ada di pegadaian atau yang digadaikan, tapi barangnya masih ada di nasabah. Itu kan ya? Barangnya ada di nasabah. Seperti apa contohnya? Kalau kalian datang ke pegadaian menggadaikan surat-surat berharga berupa sertifikat misalnya, maka sertifikatlah yang ditutup yang ditaruh di atau digadaikan atau yang ditaruh di pegadaian sebagai jaminan. Rumahnya masih bisa dipakai, kan itu ya. Begitu juga kendaraan misalnya PBKB-nya yang digadaikan di pegadaian gitu ya. Terus motornya masih bisa dipakai. Ada juga pelayanan jasa titipan barang berharga. Kalau kalian misalnya punya perhiasan, ya kan? Punya perhiasan, punya berlian gitu kan ya. Ya kan? Maka kalian tinggal datang ke pegadaian mau menitipkan barang. Kalau disimpan di rumah bisa hilang, ya kan? Diambil orang dan lain sebagainya. Maka ketentuannya adalah bisa kita datang ke pegadaian. Karena pegadaian memiliki produk jasa titipan. Begitu kira-kira. Ya, jasa titipan kita bisa menitip apa saja. Ya kan? Karena memang punya fasilitas terkait dengan itu. Yang terakhir, ini sebenarnya bukan yang terakhir kan, tapi ini adalah produk pokok dari pegadaian, yaitu jasa taksiran. Kalau kalian punya barang tertentu, kamu datang ke pegadaian untuk meminta jasa pegadaian menaksir sesuatu, itu di pegadaian kemungkinan ada juru taksirnya. Dan fasilitas ini tentu pegadaian ini ya, pegadaian fasilitas yang ada ini tentu pegadaian itu boleh meminta yang disebut dengan ujroh namanya ya, atau biaya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa saja yang diberikan dalam pelayanan terhadap nasabahnya. Itu boleh seperti itu. Ya. Kegiatan usaha lainnya yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi misalnya atau yang disebut dengan fixed income itu boleh. Tapi ingat bahwa ini harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan atau mendapatkan izin langsung dari otoritas jasa keuangan. Itu ya, itu boleh. Misalnya kalau misalnya kalian tahu tentang nabung emas, itu jasa lainnya itu di Pegadaian, ya kan? Pegadaian punya nggak? Punya. Yang disebut dengan nabung emas, itu kan ya? Itu punya Pegadaian. Jadi boleh seperti itu. Tabung emas namanya. Selanjutnya, nah ini yang tadi skema gadai syariah ya. Ini berkaitan dengan hukum gadai. Yang tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya berkaitan dengan hukum gadai, jadi ini adalah nasabah, ya, dia datang ke Pegadaian untuk melakukan transaksi gadai. Barangnya ditaruh di Pegadaian, nih. Selanjutnya Pegadaian memberikan pinjaman, ya kan? Dalam jangka waktu yang sudah tadi saya sebutkan maksimal itu adalah 4 bulan. Setelah 4 bulan, nasabah datang lagi kepada Pegadaian ini untuk membayar plus ujroh, ya kan? Plus ujroh, ya kan? Pembayaran plus ujroh atau yang disebut dengan mu'nah, itu kan ya. Maka baru selanjutnya pihak Pegadaian akan mengembalikan barangnya kepada nasabah. Itu seperti itu. Itu tidak bisa tidak, memang demikian. Jadi pada saat nasabah sudah membayar hutangnya terhadap kepada Pegadaian, maka Pegadaian wajib mengembalikan barangnya. Itu seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya pihak Pegadaian, pihak nasabah tidak menepati akad yang sudah disepakati? Misalnya selama 4 bulan itu tidak membayar, gitu kan ya? Tidak membayar kewajibannya. Maka pihak Pegadaian berhak menjual jaminan yang dijaminkan kepada Pegadaian. Selanjutnya dari hasil penjualan itulah untuk menutupi kewajiban nasabah kepada pihak Pegadaian. Kalau lebihnya akan dikembalikan kepada nasabah, itu kan ya? Itu yang disebut dengan Pegadaian syariah. Bagaimana kalau yang fidusia? Ya, maka tentu skemanya itu adalah yang tadi sama, cuman barangnya itu ada di nasabah. Yang ada di Pegadaian itu hanya surat-suratnya saja, gitu kan ya. Setelah berakhir masa kontraknya selama 4 bulan, maka nasabah harus membayar kewajibannya kepada Pegadaian. Selanjutnya baru Pegadaian akan mengembalikan surat-surat atau jaminan dari surat-surat atau barang jaminan ya, berupa surat-surat atas barang yang dijaminkan kepada nasabah. Itu plus ujroh, ya kan? Plus ujroh, harus ada ujroh. Apakah harus? Sebenarnya tidak harus. Kalau misalnya Pegadaian mau ikhlas saja boleh saja. Karena ujroh ini tidak harus. Ya kan? Tapi kalau yang konsepnya lembaga biasanya ada ujrohnya, ya kan? Itu seperti itu. Selanjutnya pelayanan jasa titipan. Menitipkan sesuatu, maka datang ke Pegadaian. Selanjutnya Pegadaian akan melakukan akad. Ya kan? Akadnya itu adalah berupa akad ijarah. Nanti akan dihitung apa biaya pemeliharaannya, gitu kan ya? Maka itulah yang nanti akan dikenakan kepada nasabah. Nah, pemasukan gadai itu ya dari ujroh terkait dengan jasa titipannya. Itu ya, dari ujrohnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan jasa taksiran. Sebagaimana yang sudah tadi saya sebutkan, jasa taksiran itu tinggal datang saja ke bank, apa yang konsumen atau nasabah ingin barangnya apa yang akan ditaksirkan kepada pihak Pegadaian. Karena Pegadaian itu memiliki juru taksir, tinggal datang. Maka tentu dia juga ada ujroh di situ. Jadi skemanya akadnya itu adalah ijarah, ada ujroh di situ. Baru nanti membayar fee atas jasa taksiran tersebut. Setelah itu maka konsumen akan mendapatkan dokumen berupa hasil penaksiran atas barang tersebut. Itu berkaitan dengan produk jasa taksiran. Itu ya. Selanjutnya ini adalah ketentuan-ketentuan bagaimana seorang penaksir harus ada di Pegadaian. Karena ketentuannya itu adalah juru taksir ini menjadi komponen utama sebagai syarat dalam pendirian Pegadaian.
Juru taksirnya tentu dia minimal 1 orang di outlet pegadaian, gitu kan. Tidak seperti DPS ya. Kalau DPS itu 1 orang pusat kan ya. Tapi kalau misalnya juru taksir itu minimal 1 orang di outlet. Kalau di Ketintang ada pegadaiannya, itu ada tuh misalnya juru taksirnya. Kalau itu pegadaian syariah ya, itu seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan juru taksir. Dan juru taksir ini harus bersertifikat. Ya, jadi dia memiliki sertifikasi sebagai juru taksir. Itu seperti itu. Selanjutnya barang jaminan. Apa saja karakteristiknya? Semua barang hampir bisa digadaikan. Ya. Apa saja? Ya semuanya yang dapat diterima tapi ketentuannya. Yang dapat diterima bagaimana? Yang memiliki nilai ekonomis. Barang yang mudah rusak tidak boleh digadaikan atau pegadaian tidak menerima terkaitannya. Nasi, segala macam nasi itu kemungkinan tidak bisa digadaikan karena cepat basi, ya kan? Tapi semuanya alat-alat untuk masak kemungkinan bisa digadaikan kalau masih ada nilai ekonomis. Kenapa saya mengatakan kemungkinan? Karena akan ditaksir memiliki nilai ekonomis atau tidak, gitu ya. Perhiasan contohnya, kendaraan contohnya, ya kan? Laptop, HP bisa digadaikan, bisa. Karena tidak cepat rusak, kayak gitu ya. Maka laptop pun kalau digadaikan akan dicek tentang apakah laptopnya masih nyala atau tidak, gitu kan ya. Baik atau tidak kondisinya, maka dia nanti akan dicek. Nah, ini yang tadi yang saya katakan bahwa kenapa perlu yang namanya juru taksir? Karena barang itu harus ditaksir di dalam pegadaian. Ketentuannya adalah yang pertama kalau pegadaian, kalau perhiasan itu ketentuannya adalah ya ini perhiasan ya. Jadi perhiasan, ya. Perhiasan itu bolehnya dapat pinjaman itu ya minimal 75%. Ini kalau pegadaiannya resmi. Maka kalian akan mendapatkan pinjaman dalam kaitannya dengan akad pegadaian itu minimal 75%. Misalnya, kamu punya emas, datang ke pegadaian, punya emas ya, datang ke pegadaian ingin menggadaikan emas tersebut. Nah, di pegadaian akan dicek emas ini kalau misalnya ditaksir nilainya berapa? Oh sekian. Kalau dinominalkan itu 1 juta misalnya, emasnya ya. Harga jual emasnya itu 1 juta. Maka kalian berhak mendapatkan pinjaman dari pegadaian minimal 750. Karena 75%. Kan itu ya. Itu ketentuan gadai itu. Gadai yang secara resmi yang mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Ya, itu kalau perhiasan. Kenapa? Karena emas itu liquid. Liquid maksudnya bagaimana? Gampang dijual, gampang dijadikan kas atau gampang diuangkan, gitu kan ya? Itu emas. Bagaimana kalau kendaraan? Kendaraan itu hanya 70% ketentuannya. Jadi kalau motor harganya 10 juta, maka kamu hanya dapat pinjaman dari pihak pegadaian. Kalau barang itu digadaikan, misalnya barang kalian digadaikan hanya 70%, yaitu 7 juta, misalnya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau barang elektronik seperti HP, laptop hanya 60%. Dan yang lainnya cuma 60%. Barang yang lainnya itu yang tidak masuk kategori kendaraan dan perhiasan. Itu ya. Itu seperti itu. Itu ketentuannya kalau berkaitan dengan pegadaian syariah. Ya. Selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam hal kaitannya dengan barang di pegadaian. Maka pegadaian ini memiliki kewajiban atau dalam pendiriannya sudah harus menyediakan fasilitas tempat penyimpanan ya, fasilitas tempat penyimpanan barang. Kalau pegadaian itu berupa emas, maka dia harus disimpan di lemari besi, ya kan?
lemari besi yang tahan api, tidak mudah dipindah atau permanen sifatnya ya. Ya, ruang tempat penyimpanan klusi, ya, kluis, ya, dan atau lemari besi, ya kan? Untuk apa? Ini sebagai jaminan Pegadaian bahwa Pegadaian memberikan fasilitas terhadap nasabahnya dalam menjamin barangnya aman, ya kan, di tempat Pegadaian. Karena itu bagian juga dalam penentuan ujurnya, itu kan ya? Kalau berkaitan dengan jasa titipan. Yang kedua, kendaraannya tentu gudang yang memiliki atap, ya kan? Tidak bisa gudang yang tidak ada atapnya. Itu ketentuannya. Jadi pegadaian-pegadaian yang tidak punya fasilitas ini tentu tidak bisa menyediakan fasilitas berupa gadai khususnya kendaraan kalau tidak punya. Karena syaratnya demikian. Ya kan? Yang terakhir itu barang rumah tangga tentu juga gudang. Ya kan? Mulai dari panci dan lain sebagainya ya disimpannya di gudang. Apa? Agar aman. Ya kan? Aman. Itu mungkin yang pembahasan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Yang membedakan pegadaian syariah sama pegadaian konvensional itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional itu seperti apa? Secara prinsip memang berbeda. Kalau ketentuan secara prinsip pegadaian syariah itu berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Di mana ketentuan syariah itu tidak boleh mempraktekkan yang disebut dengan riba. Salah satunya ya. Ya, di dalam syariah itu hukum ekonomi syariah itu maka dikategorikan bahwa bunga itu masuk kategori ribawi. Gitu kan ya? Maka kalau misalnya bunga yang diterapkan dalam pegadaian konvensional itu adalah dikategorikan ribawi, maka di pegadaian syariah tidak menerapkan itu. Apa yang dilakukan atau seperti apa? Konsepnya adalah berkaitan dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa apa yang diberikan kepada nasabah, ya kan, itu bisa mendatangkan hak, ya kan, kepada pegadaian. Ya kan? Salah satunya itu adalah ujroh. Jadi kalau misalnya pegadaian konvensional itu adalah menggunakan yang namanya suku bunga, tapi kalau yang di pegadaian syariah tidak mempraktekkan itu. Tapi hak daripada pegadaian dalam meminta atau memberikan jasa dan meminta haknya berupa ujroh, itulah yang menjadi pendapatan daripada pegadaian syariah. Jadi secara prinsip tidak menerapkan yang namanya unsur-unsur yang sifatnya ribawi. Itu yang membedakan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ini yang terakhir sebagai umpan balik dari saya bahwa apa saja tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan produk pegadaian. Yang pertama adalah hukum gadai. Pinjaman berdasarkan hukum gadai, gitu ya. Yang kedua, jasa taksiran. Yang ketiga, jasa titipan, ya kan? Ya, yang ketiga itu adalah jasa titipan. Yang terakhir jasa lainnya yang diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah hukum gadai. Begitu ya. Terus yang terakhir, apakah pegadaian dapat menjual barang yang ada di pegadaian kalau misalnya nasabah tidak memenuhi kewajibannya? Bisa ya? Bisa. Dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dijual sebagaimana mestinya dengan aturan yang sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui salah satunya adalah lelang. Mungkin itu ya pertemuan hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah dengan topik pegadaian syariah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita maupun masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.